semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 9. Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Roy Andre Ferdinand dengan NIM A1D119040. saya Mega Widyaningrum dengan NIM A1D119039 dan Saya Nadia Telikma dengan NIM A1D119049. nah, di sini kita akan membicarakan tentang ekosistem. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah tentang komponen ekosistem. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis ekosistem dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari video ini. Kalau begitu, check it out! Let's go. Wah teman-teman, nah sekarang kita sudah ada di hutan kota Muara Bulian. Nah Nadia, hutan kota ini termasuk ekosistem kan ya? iya termasuk. Nah, kalau misalnya ekosistem itu apa sih ya, Nat? Nah ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Mega. Oh, begitu. Oh Iya. iya ya. Oh iya. Aku juga tahu kemarin aku habis browsing kalau komponen ekosistem itu ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah komponen abiotik dengan komponen abiotik. Nah komponen abiotik itu apa ya? Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Kalau abiotik itu komponen yang terdiri makhluk-makhluk yang tidak hidup atau makhluk-makhluk mati. Contoh komponen biotik itu ada individu, ada populasi, ada juga komunitas, Nat. Oh begitu. Kalau contoh dari individu itu sendiri apa ya kira-kira? Nah, kalau individu itu misalnya nih kayak satu batang pohon. Oh. Terus kayak misalnya ada nih daun pandan sangsu tuh berarti satu batang mana ya nih? Satu batang daun. Nah, itu namanya adalah individu. Kalau populasi itu sekumpulan dari pohon-pohon ini yang jenisnya sama, itu namanya adalah populasi. Terus kumpulan dari pohon-pohon yang beda-beda itu namanya komunitas, Nah. Oh begitu. Lalu Kalau yang abiotik contohnya apa ya, Mega? nah, komponen abiotik itu kayak misalnya batu. Kita cari batu, ada batu. Nah itu batunya di belakang Mega tuh. Mana ya? Nah, batu ini kan tidak hidup, Nat. Iya. Seperti ini, batu itu adalah salah satu komponen abiotik. Masih banyak yang lain, ada air. Malam ini sungai bisa termasuk nggak? Ya, betul sekali. Sungai itu juga termasuk salah satu ekosistem alam, seperti sungai ini. Ya kan? Lalu ada juga danau, juga termasuk ekosistem alam. Rawa dan masih banyak lagi tuh masuk ekosistem alam. Nah, hutan ini juga termasuk salah satu ekosistem alam. Begitu, Andre. Nah, Mega, terus mengapa harus ada ekosistem buatan? Nah, ekosistem buatan itu biasanya digunakan untuk kebermanfaatan khusus bagi manusia. Seperti ini ya, sawah. Sawah itu biasanya digunakan manusia untuk menanam padi. Atau misalnya kita juga ada itu ekosistem buatan seperti waduk. Itu biasanya digunakan untuk manusia juga kan? Ada bendungan juga, betul? Iya, betul sekali tuh. Mega, aku pernah dengar nih dari orang-orang bahwasanya makhluk hidup itu memiliki 3 simbiosis ya. Iya, makhluk hidup itu memiliki 3 simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang terakhir itu adalah simbiosis parasitisme. Bisa jelasin nggak simbiosis mutualisme itu apa, simbiosis komensalisme itu apa, simbiosis parasitisme itu apa? Kalau yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Jadi, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang dua-duanya diuntungkan, Tunat. Oh, berarti contoh dari peristiwa tersebut seperti lebah dan bunga ya? Iya, benar sekali tuh. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu apa, Mega? Nah, kalau simbiosis komensalisme itu yang satu untung, tapi yang satunya itu tidak untung dan juga nggak rugi, Nat.
Oh, berarti contohnya itu seperti mangga dan antara anggrek dengan pohon mangga ya? Benar. Kalau misalnya anggrek itu kan sering menumpang di pohon mangga, tapi mangganya nggak apa-apa, dia nggak untung, tapi juga nggak rugi tuh, Nat. Wah, gitu ya. Kalau misalnya yang ketiga nih, Oh ya, yang parasitisme. Kalau parasitisme itu yang satu diuntungkan, tapi yang merugikan yang lain, Nat. oh contohnya itu seperti antara nyamuk dengan manusia ya? Iya, kalau misalnya ini nyamuk nih sekarang yang ada di hutan, kalau menggigit kita kan dia bisa bikin kita demam berdarah, bisa kita bentol-bentol, tapi nyamuk itu malah dapat makanan dari kita, Nat. Wah, ternyata seperti itu. Makasih ya Mega, dari informasi yang telah kamu berikan, aku jadi banyak nambah pengetahuan. Iya, sama-sama, Nat. Nah, sekarang kamu katanya sama Andre mau eh, belajar tentang jenis-jenis ekosistem juga ya? Iya, Di sungai ya kalian ya? Mau Iya, ke iya. sungai. Oke, Nat. Sampai jumpa. sampai jumpa. Wah, itu sungai, Nat. Ayo kita duduk di samping pinggiran situ. Ayo. Wah, ini sungai termasuk dari ekosistem air kan? Ya betul Andre, termasuk dari ekosistem air. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari sungai ini? Nah, Andre harus tahu nih ciri-ciri dari ekosistem sungai ini. Yaitu ciri-cirinya yang pertama adalah adanya aliran air dari hulu ke hilir. Kemudian juga di dalam ekosistem sungai ini terdapat ciri-cirinya, yaitu sebagai tempat hidupnya makhluk hidup seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, seperti itu Andre. Masuk ikan juga kan, Nat? Iya, termasuk. Jadi sungai ini bisa menjadi salah satu tempat untuk penduduk mencari apa? Seperti ikan, memancing juga seperti itu, bisa menjadi tempat tambang. Iya betul Andre. Dan perlu Andre ketahui bahwa ekosistem sungai ini terbagi menjadi dua zona, yaitu zona air deras dan zona air tenang. Nah, kebetulan kali ini di sungai yang kita lihat sekarang ini termasuk ke zona air tenang. Kalau yang deras gimana, Nat? Kalau yang deras itu airnya akan Lebih deras, lebih deras daripada yang ini gitu. volume airnya itu lebih banyak dari ini ya. Kira-kira apa saja sih manfaat dari sungai ini? Nah, manfaat sungai ini yang pertama itu sebagai rekreasi untuk keluarga, baik anak-anak, orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian juga manfaatnya sebagai tempat makhluk hidup, tempat tinggal makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sungai, kemudian juga seperti binatang seperti siput, kerang, ikan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga sebagai seperti habitat tumbuhan budidaya tanaman tertentu gitu Andre. Mega, Ya, hutan ini bisa disebut juga ekosistem kan? iya benar sekali Andre. Hutan ini juga disebut ekosistem karena di sini itu terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti pohon-pohon ini nih, ini pohon-pohon tembesu ini. Nah, kumpulan pohon-pohon tembesu ini membutuhkan tanah untuk hidup. Juga dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Begitu juga nih, kalau biasanya di hutan ini tuh ada monyet. Nah, monyet-monyet itu membutuhkan hutan untuk tempat bernaung. Gitu, Andre. Andre, ayo kita ke... Nah, Andre, di situ ada rawa juga tuh. Ayo kita ke situ. Nah, rawa ini juga termasuk ekosistem loh, Andre. Tahu nggak kenapa rawa-rawa ini disebut juga dengan ekosistem? Karena di rawa
dalamnya ada tumbuhan, hewan yang saling timbal balik untuk melakukan kehidupan. Nah, betul sekali tuh Andre. Di sini itu banyak hewan, tumbuhan, air di sini melakukan timbal balik untuk meneruskan kehidupan. Nah, Andre tahu nggak kenapa rawa itu beda sama sungai? Apa perbedaan rawa sama sungai, Andre ya? Mungkin kalau rawa ini tidak memiliki aliran, sedangkan sungai itu memiliki aliran dari hulu ke hilir. Betul sekali, Andre. Dan juga kalau misalnya si rawa ini nih, biasanya itu dia ada yang ada terus, ada yang enggak. Tapi kalau sungai itu biasanya ada terus, kayak sungai yang tadi kita kunjungi. Iya. Wah, ternyata seru sekali ya, Andre. Kita sudah melakukan penelusuran ke sungai, ke hutan, lalu juga kita sudah melihat rawa-rawa yang ada di hutan ini. Aku sama Nadia itu mau jalan-jalan atau melakukan penelusuran nih ke sawah, gedung, dan kolam. Aku pergi dulu ya, Andre. Oke, Bude. Jalan kedua lah, biar nampak ya kemana. Jalan lah. Bisa jalan gitu loh. Dia lagi nelpon. Mana yuk? Tuh udah jalannya. Mega, setelah kita tadi udah banyak sekali melakukan penelusuran di sungai, di hutan, dan lain sebagainya, sekarang nih kita berada di sawah nih belakang kita. Kira-kira itu sawah termasuk ke dalam sistem ekosistem enggak ya? Iya, sawah ini termasuk salah satu ekosistem, yaitu adalah ekosistem buatan. Jadi sawah itu dibuat oleh manusia. Nah, ternyata di dalam sawah itu terdapat juga nih ekosistem tuh. Oh gitu. Nah, manfaat dari sawah sendiri itu apa ya? Banyak sih, salah satu manfaatnya adalah untuk petani, Nat. Jadi petani itu menanam padi di sawah. Nah, kenapa ada ekosistemnya? Karena terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Seperti padi itu kan nanti di tanah, di air. Nah, mereka terjadinya hubungan timbal balik, makanya sawah itu termasuk salah satu ekosistem. Oh gitu. Jadi manfaat untuk ada nggak manfaat untuk binatangnya? Nah, di dalam sawah itu juga ada simbiosis tuh, Nat, yang tadi kita udah belajar. Iya. Nah, terdapat juga simbiosis mutualisme, ada juga parasitisme dan komensalisme. Salah satunya nih parasitisme nih, kadang-kadang hama-hama tanaman kan bisa merusak tumbuh-tumbuhan atau padi-padi yang ada di sawah itu, makanya petani jadinya merugi. Oh gitu. Nah jadi nih, kira-kira bisa nggak ya terjadi perubahan ekosistem? Oh iya ya, ekosistem itu bisa berubah nggak ya? Kalau gitu kita cari aja nih Dari di YouTube ya? YouTube. Coba ya, kita cari dulu nih, Nat, di YouTube. Apakah sawah itu bisa berubah dan melakukan perubahan ekosistem? Perubahan ekosistem. Teman-teman Smart Point, ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Ekosistem kebun pada saat musim hujan. Komponen yang mengalami perubahan adalah air hujan turun lebih banyak dari saat musim kemarau. Tanaman menjadi tumbuh lebih baik. Tikus tanah lebih banyak makanan dari biasanya. Populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat. Peningkatan jumlah tikus tanah.
Komponen yang akan berubah. Populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat. Peningkatan jumlah tikus tanah meningkat dikarenakan akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim tersebut. Ekosistem kebun pada musim kemarau. Air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit, populasi tikus tanah berkurang, populasi ular tanah berkurang. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Selamat belajar! Berarti kebun itu juga termasuk dalam ekosistem ya? Ya, betul sekali nih Nat. Jadi kebun itu juga termasuk ekosistem seperti yang kita lihat di video tadi. Kenapa kebun disebut ekosistem? Itu karena di dalam kebun itu terdapat juga hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti ada ular, terus ada apa lagi sih tadi Nat? Ada tikus. Ya betul sekali tuh Nat, di sana itu terdapat banyak sekali ekosistem, terdapat banyak sekali hubungan timbal balik antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti seperti jalan yang ada di atas ini juga termasuk ekosistem buatan dong? Iya betul sekali Nat, di sana juga terdapat ekosistem buatan juga tuh seperti banyak orang yang lalu lalang. Banyak sekali orang yang berlalu lalang. Jadi di sini terjadinya interaksi antara makhluk hidup kita manusia dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya itu misalnya kayak jalan. Dan juga gedung-gedung itu juga termasuk salah satu ekosistem buatan kok, Nat. Oh gitu. Berarti banyak sekali ya ekosistem buatan yang telah dibuat manusia. Iya. Nah, di taman di sana itu juga termasuk ekosistem buatan juga tuh, Nat. Nah, kalau gitu ayo kita ke taman, Nat. Ayo. Ya. Nah, di situ sepertinya ada kebun tuh. Ada kebun, ada kolam. Betul tuh. Ini taman juga terdapat digunakan manusia untuk manfaatnya dan bisa Nat, nah ini taman kan. Nah biasanya teman-teman ini ramai pengunjung Nat, makanya juga disebut dengan ekosistem karena bisa dipakai itu ada burung. Lagi main ya burungnya. Iya, burung-burung itu menggunakan taman ini untuk tempat berlindung, tempat berteduh karena ada pohon juga di sini. Untuk wisata. Terus ada tanah juga, sehingga mereka menciptakan sebuah ekosistem. Nah, ayo kita ke kolam. Nah, sekarang kita ke kolam. Biasanya di sini juga ada ikan, Nat. Nah, capung itu menggunakan areal kolam ini kan untuk terbang-terbang. Terus juga di situ tuh biasanya ada ikan, Nat. Biasanya ikan apa ya? Biasanya ada ikan nila. Terus Ikan patin bisa nggak? iya bisa, ada ikan. Pokoknya di sini ikan-ikan air tawar kan. Iya. Selanjutnya di sana tuh Nat juga ada. Nah, itu kebun yang tadi kita lihat tadi. Iya Kita betul. tunjuk. Ternyata ini kebun ubi ya. Iya, kebun ubi. Daun ubi ini menggunakan daerah kolam atau taman ini untuk hidup, makanya terciptalah sebuah. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah menjelajahi berbagai macam ekosistem. Nah, kita sudah belajar tentang komponen ekosistem, kita juga sudah belajar jenis-jenis ekosistem, kita sudah menjelajahi sungai, menjelajahi kolam, dan menjelajahi sawah, dan masih banyak lagi. Kalau begitu, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Kalau begitu, kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.